atas sampai sekitar walaupun hanya 40 tapi jadi dia ada dibagikan, dia tidak dibagikan baik atau yang terlibat amin. Mudah-mudahan dengan hal tersebut hadir di Rasulullah ini jadi dalam kehidupan kita untuk mengawal kehidupan rumah tangga kita. Oke, baik, demikian setiap calon pengantin yang akan melaksanakan atau menuntaskan masalahnya, baik masalah ajar sempat masalahnya sempat masih yang kesendirian. Nah, setelah Anda semua akan menuntaskan masalahnya tersebut, maka atau regulasi diundang ya, bukan dipanggil. Kalau dipanggil proses. Kalau diundang untuk menerima berbagai macam informasi yang insya Allah akan sangat bermanfaat kepada para sahabat ini dalam rangka untuk melalui bahtera kehidupan yang teramat luas, unlimited, tidak terbatas luasnya kehidupan itu. Ya. Oleh karena itu, karena luasnya kehidupan tersebut, maka kami berkepentingan untuk menyampaikan pembekalan yang insya Allah juga telah husnudon sebelumnya. Anda sudah memiliki perbekalan itu dan sekedar melengkapi dan menyempurnakan, mudah-mudahan sempurna ya. Walaupun di dunia ini tidak ada yang sempurna, hanya milik Allah yang sempurna ya. Nah, itu prosedurnya. Kita berbahagia di Indonesia melaksanakan yang disebut dengan win-win semacam ini hanya 2 kali 8 jam 2 hari berarti. Hari ini jam 8 sampai jam 4, besok juga demikian jam 8 sampai jam 4, 8 jam. Tapi prosedur tersebut kami pertimbangkan, punya kebijakan, kami diskon 50%. Jadi 8 jam, harusnya 16 jam kan, 2 kali 8 jam. Kami diskon 50% jadi 8 jam. Hari ini sampai jam 4. Besok insya Allah tidak akan. Demikian setelah kami analisa, setelah kami monitor bahwa pelaksanaan win-win semacam ini selama 8 jam pun para cantin ternyata tidak sedikit yang punya kepentingan. Bahasa ekstrimnya keberatan lah. Bahasa ekstrimnya keberatan gitu ya. Tapi dengan kemasin adalah punya berbagai kepentingan. Oleh karena itu kami pun memberikan diskon kembali. Jadi yang disebutkan big sale itu bukan hanya di Ramayana, di KUA pun ada big sale. Diskon besar-besaran. Ya. Ada diskon besar-besaran. Kami diskon 50% lagi dari 8 jam jadi 4 jam. Sampai 4 jam itu insya Allah tidak ada diskon lagi. Sudah selesai diskonnya 70% diskon. Kalau kami sudah melakukan bijaksana akan ke sana. Bijaksana. Maka kami harapkan Anda bijak sini. Ya. Apa bijak sininya? Ketika kami undang hadir. Kira-kira begitu. Kenapa demikian? Karena masyarakat itu orang tuanya adalah pemerintah. Orang tua masyarakat itu pemerintah. Ketika kita dipanggil oleh orang tua dalam sebuah kondisi, maka prioritas yang akan kita utamakan adalah panggilan orang tua. Nah, kami sebagai orang tua dari masyarakat mengundang ya, kepada anak-anak negeri yang akan melangsungkan pernikahan di masa beberapa hari yang akan datang. Kalau kata Isdayani tinggal menghitung hari. Ini sudah Pak? Ini sudah belum? Sana sudah belum? Sudah. Contoh. Kenapa saya demikian? Itu contoh. Kenapa sudah masih hadir di sini? Pernikahannya kami tidak ada berhak untuk melarangnya. Modal yang dua pasang ini tidak berhak. Silahkan pernikahan itu dilaksanakan pada sunnah. Tapi prosedur pun harus ditempuh. Ya. Jadi artinya pelaksanaan dilaksanakan. Namun pada saat pelaksanaan tersebut, sebelum pelaksanaan kan data-data belum diperiksa. Data yang bersangkutan. Anda misalnya nih, sekarang ke sini beberapa hari yang lalu mengirimkan data-data tersebut berupa KTP, KK, ijazah, akta kelahiran dan dokumen-dokumen negara lainnya. Kirimkan ke sini. Setelah dikirimkan ke KUA, kami perlu memverifikasi, perlu memvalidasi, perlu meng-cross check data
apakah data tersebut valid, data tersebut benar adanya, kepada siapa memprosesnya? Kepada pemilik data. Siapa? Ya Anda semua. Jadi oleh karena itu kami interview, kami wawancara. Kalau memang pada saat sebelum pernikahan yang bersangkutan tidak hadir semacam ini, pada pasangan dua ini tidak hadir kan? Nah, sehingga diperiksanya di mana? Diperiksanya pada saat pelaksanaan pernikahan. Ditanya kemarin, namanya siapa, alamatnya dari mana, tempat tangannya dan sebagainya. Data-data tersebut dipertanyakan pada saat pernikahan kan, Mbak ya? Oleh karena itu data tersebut sudah kami periksa di pernikahan kemarin. Karena datanya baru valid pada saat itu, sehingga surat nikahnya belum bisa kita. Nikah dinikahkan oleh walinya karena kami statusnya hanya menghadiri, catat. Setelah data itu valid, setelah diinterview pada saat pelaksanaan pernikahan kemarin, maka surat nikah belum bisa diberikan karena apa? Datanya belum valid. Validitasnya adalah pada saat ditanya kemarin. Oleh karena itu, kapan seorang pengantin ketika belum mendapatkan atau belum menerima dokumen kutipan akta nikah, kapan harus mengambilnya ke sini? Kami merekomendasikan atau menyarankan bahwa pengambilan surat nikah atau kutipan akta nikah harus diambil hari Rabu, tidak bisa hari yang lain. Kenapa? Karena yang bersangkutan tetap harus menjadi win-win. Kira-kira begitu. Nah, enak kalian dua pasang ini kemarin sudah win-win. Terima kasih atas kehadirannya ya. Nah, Anda berdua nanti surat nikahnya langsung. Kalau ini enggak, karena belum mendapatkan ini kan, kira-kira begitu. Jadi kepentingannya win-win ini adalah karena memang sebuah prosedur. Nanti ketika di entry di komputer akan menolak. Karena apa? Karena data tersebut belum valid. Kira-kira begitu. Ya. Itu sebagai sebuah informasi yang perlu kami sampaikan supaya jangan sampai ada interpretasi, ada pemahaman, ada anggapan bahwa KUA mempersulit dan sebagainya. Bukan mempersulit, ini adalah mengajak kerjasama antara kami pemerintah dengan masyarakat. Yuk kita kerjasama supaya kami mempermudah. Kira-kira begitu. Ya. Itu secara prosedural atau secara administrasi. Ya. Kehadiran ke sini, terutama yang belum, manfaatnya atau kepentingannya adalah pembahasan oleh petugas. Dan nanti dari yang sudah, ketika nanti menerima kutipan akta nikah, bahasa KUA adalah kutipan akta nikah. Bahasakan bahasa masyarakat buku nikah. Kalau bahasa masyarakat buku nikah. Kalau bahasa kami kutipan akta nikah. Kutipan itu berarti dari akta. Mana aktanya? Tuh. Yang berjejer akta. Akta tersebut tidak boleh keluar 1 meter pun dari kantor selain oleh petugas. Karena itu rahasia negara. Ya. Kalau Anda nanti suatu saat ingin memfotokopikan sebuah kepentingan dokumen, maka tidak boleh ada yang memfotokopi. Kami harus memfotokopi. Nah, itu akta. Nah, akta tersebut kalau tidak boleh keluar, maka akta tersebut dikutip ke buku nikah sebutnya, Pak. Kutipan akta nikah. Aktanya ini kutipannya. Yang Anda bawa itu kutipan itu. Tapi dasarnya tidak beda. Persis sama, 100% sama. Bukan 99,99%, 100% sama. Gitu ya. Nah, oleh karena itu setelah nanti Anda mendapatkan atau memegang surat tersebut atau kutipan tersebut, maka kembali dicek buku nikah itu. Kenapa harus begitu? Khawatir buku tersebut atau kutipan tersebut masih ada kekeliruan yang perlu diperbaiki. Kekeliruan apa? Kekeliruan tulisan. Bisa jadi namanya tidak tepat. Namanya siapa? Teguh Nugraha. Masih aman. Namanya siapa? Lida Farida. Li-nya Y apa I titik? Nah, kan begitu maksudnya. Hah? Bisa Lida, bisa Laida gitu ya. Mas apa? Siapa namanya? Abdul Kahar. Hah? Abdul Kohar. Abdul Koharnya Kuki sama K. Abdul K. Oh kan K biasanya Abdul Kohar tuh umumnya Ki. Abdul Kohar itu K-nya Ki apa? K ya, bukan Q. Nah, kan kira-kira gitu. K biasa. Nah, itu alfabet sendiri berpengaruh. Ya, oleh karena itu kami data-data tersebut divalidasi. Kenapa kami sampaikan setelah mendapatkan surat nikah atau kutipan tersebut harus dilihat kembali
ya, karena tadi khawatir ada kesalahan tulis atau ada kekeliruan tulis. Kenapa terjadi? Ada dua kemungkinan terjadi kesalahan tulis tersebut. Ada yang pertama human error. Human error itu adalah kesalahan manusia. Apa contohnya? Pandangannya ke dokumen, jari ke keyboard. Harusnya Kohar, Abdul Kohar, karena memang pikirannya Kohar itu ki, Kohar, nggak salah lagi. Sementara di sini kak, nulisnya ki. Nah, karena kalian lihat di buku ini semacam itu, nah itu adalah human error. Ya. Ada technical error. Bisa jadi ketika itu jaringan terputus, itu technical error. Nah, hanya dua itu kemungkinannya. Tapi ketika hal tersebut terjadi, umpama mudah-mudahan tidak terjadi ya. Walaupun hanya 1% lah kemungkinannya, walaupun 1%, tapi kemungkinan tersebut mungkin saja terjadi. Kalaupun terjadi, maka kami sarankan Anda sebagai pemegang kutipan tersebut atau buku nikah, jangan ada sebuah keberanian mencoba-coba untuk memperbaiki sendiri. Kalau Anda memperbaiki sendiri dari kesalahan buku tersebut, maka buku tersebut akan berubah status menjadi aspal, asli tapi palsu. Kenapa asli? Asli buku tersebut ada lambang Garuda di covernya. Asli buku tersebut ada cap lembaga pemerintah. Tapi maksudnya apa? Maksudnya ada karena rekayasa dari pihak yang tidak diberikan kewenangan. Bisa nggak? Bisa. Tapi berwenang nggak? Tidak. Bisa dong, tapi berwenang nggak? Enggak. Ketika tidak berwenang, ketika melegalisir, maka di sini nanti akan mempertanyakan mana buku aslinya. Ketika dilihat, oh ini ada rekayasa dari pihak yang tidak berwenang. Siapa? Yang bersangkutan. Oleh karena itu, oh nggak bisa diterima. Jadi begitu. Bagaimana solusinya? Solusinya bawa kembali ke KUA, nanti KUA yang akan memperbaikinya. Ya, kalau kesalahannya dari kami, bisa jadi